Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Presbiter mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta John F.C. Patiasina. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 7-8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Doa hari ini. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah berdoa. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menghumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Di dalam nama Yesus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Hal ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mata syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk dalam Minggu Trinitas dan juga kita masuk di dalam ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian. Nah, kalau kita berbicara soal Pelkes, maka ada kaitannya dengan pos Pelkes. Saya pernah melayani Bapak Ibu di sebuah pos Pelkes dari wilayah GPB Efata Tenggarong yang namanya pos Pelkes Longbagun, di mana kalau kita mau menuju ke tempat itu kita harus menyusuri Sungai Mahakam ke arah hulu. Jadi kita agak naik Bapak Ibu Saudara, dan menggunakan perahu yang besar. Saya waktu itu berangkat dari jam 9 pagi sampai di tempat tujuan jam 12 siang besok harinya. Namun keseruannya bukan pada saat itu. Setelah sampai di sungai yang besar itu, kita masuk lagi ke anak cabang dari sungai yang lebih kecil lagi. Dan di situ kita melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Yang serunya Bapak Ibu Saudara, di situ saya harus menggunakan perahu yang kecil dan melewati Arum Jeram. Nah, ini yang menarik. Tetapi yang menarik memang pada akhirnya selama 2 jam ya, tegang begitu, karena
kita naik itu, Bapak Ibu, perahunya itu naik arahnya, sungainya karena naik ke atas begitu ya. Tapi yang membuat saya selamat selain pertolongan dari Tuhan tentunya, kita harus mensyukuri itu, tapi juga saya belajar untuk patuh dan taat kepada orang yang memandu saya. Dalam hal ini ketika saya berada di sungai yang kecil itu, saya percaya, saya yakin pada juru motor yang mengendalikan. Pak Pendeta, nanti kalau nunduk-nunduk ya gitu. Nanti kalau misalnya sungai dangkal kita jalan kaki ya, seperti dan sebagainya. Jadi saya belajar bahwa kadangkala kita harus tunduk kepada orang yang lebih tahu daerah itu daripada diri sendiri supaya kita selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga tentang atau sosok yang namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah kepala gereja yang memimpin kita untuk mengikuti kehendaknya. Tujuannya agar tidak tersesat dan selalu tercipta damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Yesus memandu kita, memimpin kita untuk kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan dan tidak tersesat. Nah, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat hidup yang penuh dengan sukacita karena Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Nah, konteks bacaan kita adalah surat Efesus. Dan di sini sampaikan bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, sekarang katanya negara Turki, pada saat ia ditawan di kota Roma karena pelayanan pemberitaan Injil. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus menjadikan orang percaya sebagai miliknya, bahkan menjadikan bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja, atau sebagai persekutuan orang percaya. Jadi selain kalau kita percaya kepada Tuhan, kita jadi milik Tuhan, tapi satu sisi kita juga masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepalanya. Karenanya Paulus meminta agar jemaat hidup saling mengasihi sebagai satu tubuh untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa orang yang memilih Kristus sebagai juru selamat, maka dia akan memperoleh hal-hal yang baik dalam hidupnya. Yang pertama, dalam ayat 3-6 dikatakan Yesus memilih kita sebagai anak-anaknya. Menarik sudah. Yesus memilih kita sebagai anaknya, itu luar biasa, bukan sebagai saudaranya, tapi sebagai anaknya. Jadi terjadi hubungan yang dekat antara saya, Bapak Ibu Saudara, dengan Yesus sebagai Bapa. Nah, karenanya supaya apa dia memilih kita? Supaya dikatakan kita hidup kudus. Kudus artinya dikhususkan untuk melayani dan menyatakan kehendak Allah. Di saat kita diberi kesempatan melayani Tuhan, itu merupakan hal yang berkenan kepada Tuhan. Lalu dikatakan lagi, sebagai anak-anaknya kita juga diminta untuk tak bercacat dalam bacaan kita, yaitu hidup tidak di bawah hawa nafsu dunia ini. Artinya, selama kita masih hidup di dunia ini, arah hidup kita hanyalah kepada Kristus, bukan menuruti hawa nafsu dunia. Hal yang kedua, berkat yang berikutnya yang kita peroleh adalah Yesus memberi diri untuk menebus dosa kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka hidupnya telah dibebaskan oleh Tuhan dari semua dosa. Sehingga saat kita jatuh ke dalam dosa, kita datang sungguh-sungguh dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka dosa kita diampuninya selalu. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga adalah Yesus menyatukan kita di dalam persekutuan tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Artinya bahwa sebagai anak-anaknya kita diajak masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang sekarang disebut dengan gereja, di mana Yesus adalah kepalanya, di mana kita memuliakan, beribadah, bersekutu, bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat adalah di dalam ayat terakhir dalam bacaan kita, yaitu ayat 13 dan 14, bahwa hidup yang dilakukan atau hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, atau hidup yang memilih Tuhan sebagai juru selamat, maka dikaruniakan Roh Kudus. Jadi sebagai anak-anaknya, pada saat ini Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita,
sehingga kita disertai dituntunnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah dalam bacaan kita Paulus maksudkan bahwa hidup menjadi anak-anak Tuhan menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Berkatnya banyak, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada jaminan bagi masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dimaksudkan juga untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup di dalam Kristus adalah hidup penuh dengan jaminan. Jaminannya apa saja? Jaminan yang pertama adalah ketika kita di dunia, kita disertai oleh Roh Kudus agar mampu dan kuat menghadapi tantangan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini kita punya pergumulan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi saat menghadapi pergumulan apapun, bahkan saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, diingatkan lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu bersama dengan kehidupanmu. Itu jaminan di dunia, hidup disertai oleh Tuhan. Jaminan di sorga pun Dia janjikan, yaitu Dia menyiapkan tempat bagi mereka yang setia sampai dalam akhir hidupnya. Jadi kalau kita setia, kita dimuliakan Tuhan dalam iman kita, maka sorga menjadi bagian hidup kita. Jadi jaminannya jelas. Di bumi disertai, di sorga menjadi milik bagi kita semua. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir bila kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, karena kita tidak ditinggalkannya. Dia selalu bersama kita. Dia setia kepada kita. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Hal yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mau maksudkan seperti ini. Gereja, persekutuan orang percaya, dipersiapkan oleh Tuhan dengan Yesus sebagai kepala gereja agar umat terus-menerus bersekutu sampai Tuhan datang kembali. Jadi, Tuhan pasti akan datang kembali. Lalu apa yang kita lakukan? Mari kita bersekutu. Karena gereja diciptakan oleh Tuhan supaya kita bersekutu sampai Tuhan datang kembali. Oleh karena itu, mari kita menjaga persekutuan kita. Kita menjaga gereja kita dan menjadikan gereja kita itu sebagai tempat ternyaman di dunia ini. Khususnya bagi siapapun yang datang bersekutu. Karena di dalamnya terdapat kasih mesra. Apalagi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, di mana banyak orang kehilangan segala-galanya. Banyak orang juga merasakan dampak yang besar. Walaupun saat ini pun kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Lewat firman Tuhan hari ini, mari kita jaga agar kehidupan gereja kita menjadi tempat yang ternyaman. Kalau di luar gereja banyak orang susah, tidak ada damai sejahtera, tapi ketika datang ke gereja dia merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada Tuhan yang pertama, yang kedua karena ada kita sebagai orang yang tinggal bersekutu di dalamnya. Disitulah kita menjaga kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga orang datang bersekutu itu nyaman. Oh, ternyata enak tinggal di dunia bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja kita. Sehingga apa? Sehingga semuanya penuh dengan syukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau gereja harus menjadi tempat yang paling nyaman, maka dikatakan hindarilah kehidupan yang dapat merusak persekutuan gereja. Dengan apa gereja bisa dirusak? Yang bisa dirusak yaitu dengan keegoisan kita, kemunafikan kita, penonjolan kehebatan diri kita, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang berupaya menghilangkan kedamaian. Tidak, Bapak Ibu, kita lakukan itu. Jangan merusak gereja dengan hal-hal seperti itu. Tapi mari kita bangun gereja kita itu dengan kasih yang mesra, saling menguatkan, saling menopang, dan kehidupan yang penuh damai sejahtera kita ciptakan di tengah-tengah persekutuan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, marilah jadikan Tuhan selalu menjadi kepala atau pemimpin gereja kita, sehingga
kita tetap tinggal bersama di dalam Dia sebagai keluarga Allah. Kalau kita sudah tinggal di dalam Dia sebagai keluarga Allah, maka hidup kita penuh dengan kedamaian. Sekalipun tahu kita punya pergumulan, tapi Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dalam kesepian, Tuhan hadirkan banyak orang, yaitu orang-orang yang tinggal dalam gereja untuk menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu selalu menjadi terang bagi jalan hidup kami. Berdoa Tuhan kami pada saat ini untuk dunia dan bangsa kami yang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Tuhan tolong agar mereka yang sakit akibat COVID-19 ini, Tuhan tolong sembuhkan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak akibat COVID-19 ini, Tuhan menolong, memampukan mereka melewati pergumulan ini dengan kuat kuasa yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, juru rawat, mereka yang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kesehatan terbaik bagi para medis. Demikian juga Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, agar kekuatan damai sejahtera menyertai mereka. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat kehidupan gereja-Mu. Biarlah kasih damai sejahtera dari Tuhan menyertai kehidupan gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu boleh juga mendukung
pelaksanaan ataupun mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini Tuhan, termasuk kehidupan gereja kami di Indonesia. Engkau juga memberkati Tuhan. Biarlah pada saatnya nanti ketika kami memasuki masa new normal, ajari kami Tuhan untuk tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Bapa di surga, kami berdoa buat gereja kami, GPIB, Engkau memberkati Tuhan, baik dari tingkat sinodal mupel maupun di tingkat jemaat. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus buat kehidupan gereja kami, GPIB Gideon Depok. Engkau memberkati Tuhan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami lakukan di tengah-tengah persekutuan gereja kami Tuhan. Engkau memberkati para presbiter yang ada. Engkau memberkati pengurus unit-unit misioner, bahkan seluruh karyawan gereja. Biarlah tugas yang Tuhan percayakan kepada kami mau laksanakan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh mengerjakan tugas pelayanan kami dengan penuh syukur, sukacita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kehidupan jemaat-Mu, bahkan partisipan Tuhan dimanapun mereka berada. Di setiap sektor yang ada, Engkau memberkati secara pribadi, keluarga lepas keluarga. Khususnya kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Sayangi mereka, kasihi mereka Tuhan. Berikan jalan keluar, berikanlah pertolongan-Mu Tuhan, agar mampu mereka melewati semua ini dengan kekuatan, kasih, dan kuasa dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit. Tuhan tolong jamah dengan tangan yang penuh cinta kasih, menjamah organ-organ tubuh mereka yang sedang sakit, sehingga yang sakit memperoleh kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan medis sebagai alat untuk menjangkau mereka yang sedang sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang punya pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan juga tolong bantu mereka melewati pergumulan dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan, kami buat mereka yang mengucap syukur karena berbagai macam pemberian tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati, bahkan kami berdoa buat mereka yang mengucap syukur pertambahan usia dan kelahiran mereka. Biarlah kasih, damai, dan senantiasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka semua. Bapa yang di surga, berkatilah Tuhan keberadaan kami, program-program kerja kami yang untuk sementara waktu Tuhan, kami harus menunda dan menahannya. Kalaupun kami mengerjakan semuanya di rumah kami masing-masing. Beri kesabaran kepada kami Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan, agar dalam hidup kami senantiasa mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, berkatilah hari-hari kami ke depan. Biarlah hari-hari kami ke depan kami jalani penuh dengan ucapan syukur, dan tuntunlah kami Tuhan senantiasa untuk selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Jagalah hidup kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar senantiasa kami bersyukur, kami dilindungi oleh kuasa dan kasih-Mu. Bapa di surga, kalau kami semua yang hadir pada saat ini dalam ibadah saat ini menundukkan kepala kami dari rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan dengar apa yang menjadi seru doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita menyampaikan pengucapan syukur. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Warta Baca, Minggu 7 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, pemberitahuan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok bahwa ibadah rumah tangga menggunakan video rekaman khotbah dan tata ibadah melalui WA Group. Ibadah Pelkat secara live streaming dan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah hari Minggu melalui recorded streaming atau full video rekaman. Untuk itu, diharapkan peran serta seluruh jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Demikian agar diketahui jemaat. Tuhan memberkati. Yang ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2020.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.